industri terbesar di dunia. Kenapa dikatakan industri kimia sebagai salah satu? Oh iya, ada teman-teman semua. Halo future people, kenalin aku Yason dari SMA Negeri 2 Tangerang Seberang. Aku tadi habis nonton video podcastku tahun lalu, judulnya AI menjadi sahabat kimia. Tapi kali ini aku akan membawa topik yang berbeda dikarenakan temanya berbeda. Tema kali ini adalah inovasi terbarukan. Judulnya adalah Power to X atau PTX. Jika kita membicarakan masa depan energi, sudah saatnya sekarang kita memanfaatkan sumber daya alam lebih efisien lagi. Salah satu cara yang menarik adalah dengan konsep PTX, di mana energi yang dihasilkan oleh sumber terbarukan dapat diubah menjadi bahan kimia yang bernilai tinggi. Bayangkan jika kita bisa mengubah panel surya dan turbin angin menjadi bahan bakar cair untuk kendaraan kita sehari-hari, atau bahkan bahan kimia yang digunakan dalam industri kimia tersebut. Inilah esensi dari Power to X. Kami sedang berbicara tentang transformasi energi terbarukan menjadi bahan kimia yang memiliki dampak positif pada berbagai sektor. Salah satu contoh penerapan Power to X atau PTX adalah hidrogen hijau. Hidrogen telah lama dianggap sebagai bahan bakar masa depan yang bersih, tapi produksinya seringkali memerlukan sumber dari energi fosil. Dengan menggunakan energi terbarukan, kita bisa menghasilkan hidrogen hijau yang ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan hingga industri. Tidak hanya hidrogen, konsep ini juga dapat digunakan dalam pembuatan bahan kimia lainnya seperti amonia dan metanol. Oke, amonia sebagai contoh adalah bahan penting dalam industri pupuk dan kimia, tetapi proses konvensionalnya memerlukan konsumsi besar dari energi fosil. Dengan PTX, kita dapat memproduksi amonia dengan memanfaatkan energi terbarukan, mengurangi jejak karbon, dan menghasilkan produk yang berkelanjutan. Selain itu, konsep PTX juga melakukan penyimpanan energi seperti surya, angin, seringkali tidak dapat dihasilkan sepanjang waktu. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan kelebihan energi yang ada untuk menghasilkan bahan kimia atau bahan bakar, yang kemudian dapat disimpan dan digunakan saat dibutuhkan. Ini membantu mengatasi masalah penyimpanan energi selama ini dalam transisi ke sumber daya terbarukan. Namun, seperti banyaknya inovasi, PTX juga memiliki tantangan tersendiri. Konversi energi ini memerlukan teknologi yang canggih, investasi besar, dan dukungan dari pemerintah, bahkan pihak swasta dan industri tersebut. Namun potensinya untuk mengurangi emisi karbon dan menggerakkan dunia menuju energi terbarukan yang berkelanjutan sangat besar. Secara singkat, PTX cukup menarik untuk dikembangkan, terutama di Indonesia, dikarenakan belum banyak konten-konten atau bahkan artikel dalam bahasa Indonesia. PTX adalah konsep yang merujuk pada serangkaian proses di mana energi listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti panel surya dan turbin angin dirubah menjadi berbagai produk berbasis kimia. Ini mencakup berbagai proses konversi seperti pembuatan hidrogen hijau, amonia, metanol, dan berbagai bahan kimia bernilai tinggi lainnya. Kinerja PTX didasarkan oleh beberapa faktor kunci seperti efisiensi energi. PTX dianggap berhasil jika dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan. Ekonomi, diversifikasi pasar energi, penyimpanan energi, skalabilitas, regulasi dan kebijakan, pengembangan teknologi. Kinerja PTX adalah hasil dari kombinasi efisiensi, keberlanjutan, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Dengan terus berkembangnya teknologi dan dukungan dari berbagai pihak, kita dapat mengharapkan PTX akan menjadi komponen integral dalam transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tempat-tempat yang cocok. Hampir semua tempat cocok untuk dilakukan PTX. Di Pulau Jawa, sebagian besar populasi Indonesia bertempat di Pulau Jawa. Hal ini menjadi potensi untuk mengembangkan PTX. Pulau Jawa juga memiliki sumber energi terbarukan yang cukup seperti matahari, angin yang dapat dimanfaatkan. Pulau Sumatera, sama halnya dengan Pulau Jawa, Sumatera juga memiliki populasi yang cukup besar di Indonesia. Pulau Kalimantan, pertanian perkebunan sangat berlimpah yang memberikan peluang untuk menghasilkan bahan baku biomasa. Pulau Sulawesi, di Pulau Sulawesi terdapat berbagai proyek energi terbarukan yang sudah dilakukan olehnya. Dan tak kalah pulau-pulau kecil atau pulau-pulau terujung juga dapat merasakan dampak PTX. Dan tak lupa daerah agraris dan perkebunan, terutama jika biomasa yang terdapat cukup baik dan dapat dimanfaatkan untuk produksi bahan kimia atau bahan bakar terbarukan. Yang terakhir adalah pusat industri. Kawasan industri yang pusat seperti Cilegon dan Gresik bisa menjadi pilihan terbaik untuk PTX. Integrasi dengan industri yang sudah ada dapat mempercepat pengembangan dari PTX tersebut. Kesimpulan dan saran. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan PTX untuk mengubah energi terbarukan menjadi bahan kimia dan bahan bakar yang berkelanjutan. Potensi ini terkait dengan ketersediaan sumber daya terbarukan yang luas di berbagai wilayah ini. Selanjutnya, lokasi yang cocok untuk mengembangkan PTX sudah dapat kita temukan seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan bahkan banyak sekali daerah
daerah atau beberapa daerah yang sudah mengembangkan energi terbarukan. Tentu hal ini dapat diintegrasikan untuk mempercepat pengembangan dari PTX tersebut. Saran kepada pemerintah, menggalakkan kebijakan pro PTX, investasi dalam infrastruktur, tidak hanya pembangunan jalan tol, tapi dalam pengembangan PTX tersebut. Mendorong riset dan inovasi seperti mendatangkan para ahli-ahli agar dapat dikembangkan lebih baik dan tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Mengedukasi masyarakat, tentu saja agar masyarakat kita tidak gaptek akan teknologi atau inovasi yang baru. Kolaborasi dengan swasta juga diperlukan agar terjadi kesinambungan di mana pihak pemerintah dengan pihak swasta menyusun rencana energi terbarukan. Jika sudah diplankan dengan matang, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir tentu saja melibatkan pemangku kepentingan atau bahkan instansi yang peduli akan energi terbarukan. Dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat memanfaatkan potensinya dalam mengembangkan PTX untuk mengurangi emisi karbon dan bergerak menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Cukup sekian sharingku hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf dan see you di next podcast. See you, future people. Dan infrastruktur ini mencakup biaya produksi dan infrastruktur. Kelebihan energi yang terdapat di dalam keterlibatan pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal. Mohon maaf dan see you di next podcast. Halo, see you future people.